Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahmad K17 channel ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini. Dan tentunya jangan lupa like, komen, subscribe ya teman-teman. Buat kalian yang sudah setia di channel ini, saya pastikan banyak ilmu dan manfaatnya. Dan tentunya bisa buat sumber penghasilan buat kalian jika kalian mempelajarinya dengan sungguh-sungguh ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan ini ya, untuk kalian yang betul-betul berniat untuk servis ya, pemula ya khususnya ya, buat kalian pemula ini berbagi pengalaman ya, buat kalian pengalaman saya selama servis lampu ya, khususnya saya selalu nyetok komponen-komponen ya teman-teman. Jadi pasti kalian banyak yang bingung, apa aja sih yang harus saya stok di rumah agar saat nyervis itu misalnya ada kerusakan harus saya tinggal ganti, tidak usah perlu besok ya. Sebenarnya bisa kita mengetahui oh ini yang harus dibeli, ini yang bisa kalian bisa mengira-ngira sendiri. Namun ini untuk memperingan pekerjaan kalian ya, khususnya pemula ya, servis pemula. Jadi saya coba untuk memberitahu ya apa-apa saja komponen yang harus di stok di rumah ya untuk servis kalian ya. Ini pengalaman saya bagikan buat kalian semua ya, teman-temanku semua. Oke, yang pertama yaitu ini ya, langsung saja ya, air fuse teman-teman. Nah ini harus kalian harus stok air fuse ini ya, resistor atau sekring ya. Dan ini air fuse ini kalau beli kalian ya, pengalaman ya, harus betul-betul resistor yang buat sekring ya. Jangan misalnya ini resistor ini ukurannya ya, misalnya ini di tes menggunakan avometer misalkan 10 ohm seumpama, ini dalamnya resistor misalnya. Terus kalian coba untuk beli ya, untuk beli resistor yang 10 ohm ya. Nah kalau seperti itu untuk pengalaman saya tidak bisa ya teman-teman, itu pengalaman saya. Walaupun sama nilainya ya, misalnya ini 5 ohm atau 10 ohm atau berapa ohm ya, misalnya kalian beli sesuai dengan yang resistor tadi fuse di situ ya, namun tidak sesuai peruntukannya ya, itu sia-sia ya teman-teman, nanti panas dan dia pasti pecah lagi ya, pecah atau terbakar. Kalian harus beli betul-betul resistor yang khusus untuk sekring ya teman-teman. Jadi kalian beli langsung saja yang resistor sekring gitu, air fuse ya, air fuse atau resistor sekring gitu ya teman-teman. Ini yang harus kalian stok di rumah ya teman-teman. Ini pertama resistor fuse yang sering rusak ya. Kadang hanya ganti resistor ini ya, sekring hanya misalnya servis lampu hanya ganti sekringnya itu biasanya hidup ya, sudah hidup dan kita sudah bisa mendapat bayaran ya, hanya ganti resistor ya. Walaupun harganya murah, cuman yang kita bukan kok kita ini bagaimana ya, emang seperti itu. Kalau kita buka kerja, maksudnya pekerjaan yang di bidang jasa ya, emang seperti itu. Emang seperti itu. Alhamdulillah ya, Allah memberi jalan pikiran kita, akal kita untuk memanfaatkan mencari rizki buat keluarga ya, seperti itu ya teman-teman. Cuman ya jangan terlalu bahasa kasarnya ngentel banget pada pelanggan ya teman-teman. Oke, pertama air fuse diingat-ingat ya. Terus yang kedua dioda. Dioda nih bentar, ini seperti ini ya, ini saya stoknya tak plastikin ya, saya plastikin. Nah dioda ini penyearah ya, dioda penyearah ini kalian harus stok teman-teman. Karena apa? Kebanyakan kalau konslet pada ini pasti ini di sini short ya. Kalau lampu anti konslet menyala berarti kerusakan ada di penyearah ini dioda. Nilainya berapa? Ini nilainya 1N4007 ya, untuk 45 watt. Ada yang di atasnya misalnya yang berapa watt itu, 45 watt, dia udah beda lagi ya, 65 watt.
dia menggunakan berapa itu nggak kelihatan teman-teman, ini ukurannya berapa. Cuman saya jarang untuk servis yang besar ya, itu berapa nggak tahu, nggak kelihatan nih teman-teman. Cuman rata-rata untuk orang yang servis lampu itu paling besar rata-rata itu yang 45 watt. Yang kecil pun menggunakan ini, di bawahnya ini misalnya ini 45 watt menggunakan 1N4007. Ini untuk watt di bawahnya boleh. Makanya kalian tak suruh stok itu ini ya. Biasa saya stok 1N4007 ini selalu saya stok ya di tempat servis saya ya. Nah, ini yang kedua ya, dioda ya IN4007. Terus apalagi? Nah, selain ini RV sudah, dioda sudah, resistor untuk pendamping ya, saya bilang pendamping ya teman-teman, maaf kalau misalkan saya salah sebut ya, saya mohon maaf. Nih untuk R pendamping, saya bilang R pendamping ini. Nih yang sebelah sini, ini ukurannya 15 ohm yang sebelah sini. Ini sebenarnya 1/4 watt ya, cuman saya stoknya tidak ada yang 1/4 watt karena di sana tidak ada ya. Saya beli yang nilainya sama namun wattnya lebih besar, nggak apa-apa, aman ya. Ini seperti ini. Nih saya ada stok di sini. Ini udah ada tulisan, ini kalian bisa referensi ini ya, bisa bikin aja dari kayu ini ya. Ini yang pasti kepake ini ya. Nah ini 15 ohm ini di sini. Ini 15 ohm tuh ya, 15 ohm yang kalian harus stok. Apalagi selain ini untuk resistor yang sebelah sini, yang di dalam ini 1,5 ohm nih teman-teman. Nih 1,5 ohm. Di sini juga ada 1,5 ohm ya di sini. Cuman ya udah mau habis nih teman-teman. Nih sudah mau habis. Nanti saya harus belanja lagi. Ini nilainya 1,5 ohm dan ukurannya setengah watt ini ya. Ini sama ini tak samain, harusnya ini 1/4 ya. Tapi nggak apa-apa, setengah watt boleh. Nah, oke. Untuk yang tadi ini dioda, maaf ya, maaf ada susulan dioda ini saya masih ada stok ini. Ini yang untuk 65 watt ya. Ini menggunakan dioda, ini nilainya berapa ini? 1N5392 ya. 1N ya, 1N5392 ya, kelihatan ya. Nah, kelihatan ya, 1N5392 bisa kalian catat ya. Ini seperti ini ya. Ini yang tadi dioda ini yang untuk 65 watt, ini yang kecil untuk 45 watt ini ya. Ya itu perbandingannya ya, perbandingannya seperti ini. Kelihatan ya teman-teman. Oke. Stoknya ternyata masih ada berapa biji itu? 3 biji ya, karena jarang-jarang yang besar sekali yang rusak di situnya. Oke, resistor udah ya untuk 15 ohm dan 1,5 ohm. Ini harus kalian punya ya, harus stok ya, harus stok. Nah, apalagi yang stok tadi 1, 2, 3, 4 ya. Yang kelima TR ya teman-teman. TR ini penting sekali ini. Wah, ini boros sekali. Saya selalu stok ini, habis beli ya. Nih yang sering saya ganti TR untuk 45 watt ya, 13005. Ini selalu. Kadang saya ada stok juga, cuman tidak nyetok banyak, sedikit. Untuk 13007 itu untuk 45 watt ke atas ya, 50 watt, 65 watt menggunakan 13007 ya. Ini untuk 45 watt ya, 13005. Ini saya selalu stok, ini posisinya di sebelah sini teman-teman. Ini selalu saya stok ya, harus punya, untuk kalian harus stok itu ya. Terus Milar out ya, Milar out itu seperti ini teman-teman. Ini nah ini kodenya ya 2 ampere ya, 104 ini Milar out. Ini penting ya, ini kadang sering rusak, kadang dicek semua ini udah ganti, ini kok tidak nyala. Nah ini penyebabnya ini juga ini ya, Milar out nya ya, terhubung ke sini langsung ke konektor out di sini ya, konektor filamen ini di sini, dari sini melangkah ke sini. Ini sering ya, ini sering untuk pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Nah itu Milar out harus stok ya. Ini saya juga ada stok. Bentar, masih ada enggak? Nah ini dia 104J
BJ ya teman-teman. Ini Nilar Out saya selalu stok ya, selalu ada. Kalau habis buru-buru belanja karena itu sering mengalami kerusakan ya teman-teman. Oke, yang ketujuh sekarang Elko ya. Elko ini, Elko juga saya stok. Sebentar, stoknya ada di apa? Ada di kotak sana ya teman-teman. Tidak apa seperti ini. Nih contohnya seperti ini juga baru ini. Nih, saya selalu stok untuk ukuran yang 45 watt. Kalau yang kecil saya jarang stok karena apa? Yang kecil banyak ya, mesin-mesin copotan-copotan itu banyak ya. Kayak seperti ini udah tidak terpakai. Ini kapasitornya, kapasitor Elko-nya masih bagus, saya copot gitu. Ini masih aman ya, kita copot dari sini masih aman. Yang penting belum melendung ya. Kalau yang 45 watt saya jarang menggunakan yang copotan ya, baru ini tuh masih baru, masih mulus ya. Nah, masih baru seperti ini. Ini nilainya untuk 45 watt 400 volt 15 mikrofarad ya teman-teman. Ini contoh salah satunya ya. Ini harus stok, kalian nggak usah banyak-banyak. Kalau ini tidak perlu banyak-banyak, yang penting ada stok 5 biji atau 3 gitu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Jarang ya, kadang-kadang juga rusak di sini tapi jarang. Yang sering yang ini ya, ada di sini ya. Untuk dioda resistor pendampingnya dari TR ini ya, TR harus stok ya. Selain Elko, nah ini dia, ini nggak kalah penting ya, barang kecil di mana ya, stok saya lupa naruhnya. DB3 ya, DB3 itu kecil, barangnya kecil sekali. Bentar, nih kayak gini. Saya ada stok, cuman di sana di kotak berangkas ya. Nah ini DB3. Ini sangat penting ini, karena ini kenapa modelnya gini ini saya kasih sendiri ya. Ini dari kawat kabel itu saya copot kulitnya, saya masukin ke kakinya ini ya. Ini DB3 seperti ini. DB3 ini di sebelah sini teman-teman ini. Nah, ini berpengaruh sekali ini ya. Semua komponen udah ganti, kalau ininya mati ya, ini mati pasti tidak mungkin hidup ya. Cek video saya ada membahas khusus tentang DB3 dan cara ceknya tidak perlu menggunakan alat ya, nggak usah pusing-pusing membeli alat. Kita sistem cangkok saja ya, cangkok seperti ini ya, dicabut satu ya, kakinya yang nempel di sini yang aslinya dicabut satu, ini langsung ditempelin begini aja, disolder. Kalau emang ini hidup berarti kerusakan ada pada DB3 ya. Nah, begini aja bikin cangkok-cangkok. Oke, yang ke-8 sudah, yang sekarang kaca ya, yang harus kita stok. Ini stoknya ya lumayan banyak, nggak apa-apa ya, selusin gitu nggak apa-apa, 10 atau 12 ini stok segini. Untuk kaca ya, kaca seperti ini ya, kaca 45 watt kalian harus stok ya. Saya sudah habis, ini juga harus belanja lagi ya teman-teman. Ini punya saya sudah habis, ini kayak gini. Kaca 45 watt kalian harus stok ya. Minimal 10 ya kalau emang rame ya, kalau emang di tempat kalian rame ya. Kalau di tempat saya sini pelanggan saya sering membawanya yang ukuran 45 watt ya, lampu yang diservis, lampu ukuran yang sering ya 45 watt Hanok ya, sering, makanya saya stok banyak ya kalau untuk kaca seperti ini. Yang kecil-kecil juga saya stok untuk kaca-kaca yang kecil ya, lampu-lampu kecil begini ya. Ini untuk 23 watt ya, yang khususnya 23 watt. Yang Jenny ya, ini model Jenny ya, kerucut gini ya, kecil ya, ramping, ini Jenny ya. Yang Jenny ataupun yang 3U biasa ya, 3U biasa. Ini harus kalian stok ya. Ini kayak gini 3U beda ya. Ini Jenny, ini 3U biasa. Ini harus kalian punya ya, nggak usah banyak, 5 gitu aja cukup ya, karena ya tergantung tempat kalian. Kalau tempat kalian banyak orang servis untuk kecil-kecil ya dilebihin nggak apa-apa ya. Kalau sedikit-sedikit kan nanti modalnya bisa balik dulu baru buat belanja lagi gitu maksud saya ya teman-teman. Oke, setelah kaca itu mesin ya, mesin 45 watt yang sering ya, 23 watt dan 45 watt kalian harus stok ya, harus stok, nggak perlu banyak-banyak ya, secukupnya aja ya, secukupnya, karena kebanyakan itu orang servis yang, kalau di saya ya servis yang ini, kalau emang dia terbakar udah tidak bisa lagi ya, tidak mungkin lagi diservis. Kayak yang video saya pernah ada itu ya, lampu mati, hangus, terbakar, rusak parah, itu tidak bisa, saya ganti ini aja ya. Ini masih baru kayak gini ya, ganti aja begini udah beres ya. Oke, yang harus stok itu ya mesin 45 dan
milar starter ya, milar starter, tapi jarang-jarang ya. Tapi ya harus, kalau punya ya harus harus stok ya. Sekalian belanja milar starter. Biasanya untuk lampu yang sering rusak itu yang wattnya besar ya, 23 watt itu kadang juga ada yang mati, yaitu ukurannya 3N9 atau 392J ya, untuk yang starter yang ukuran kecil ini ya. Ini 3N9 atau bisa menggunakan 3N2 ya, 332J. Nah, untuk 45 watt ini stok ya, stok banyak nggak apa-apa. Dia menggunakan ukuran itu yang 45 watt 42 watt sampai 50 itu biasanya menggunakan 4N7 atau 472J ya. 4 sebelah sini tulisannya 4 nih kelihatan ya di sini. Ini untuk starter 472J ya, 472J atau 4N7 ya. Ini biasa 42 watt menggunakan ini sampai ke 50 watt. Kalau yang 60 watt saya tidak punya yang watt besar ya. Itu biasanya menggunakan dari 60 watt sampai 80 watt itu 562J biasanya ya. Ini untuk starternya, untuk kalian stok di rumah ya. Ya, itu yang harus kalian. Nah, setelah kamu stok itu kalian sudah bisa servis dengan nyaman ya, tidak bingung-bingung ini cari ke sono cari ke sini ya, tidak bingung-bingung lah. Itulah kalian bisa ikuti ya. Kalau emang masih tadi ketinggalan videonya, bisa kalian ulangi lagi dan dicatat ya di buku. Ya, ini untuk pengalaman saya pribadi ya. Oke, begitu aja ya teman-teman. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sekali buat kalian ya. Saya minta maaf kalau emang ada kekurangannya. Ini karena hanya pengalaman saya pribadi yang saya bagikan kepada kalian ya teman-teman. Oke, apabila video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, komen, subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.